Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita memuji Tuhan kita dengan suara kita, dengan segenap tubuh dan jiwa raga kita memuji Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk kita sembah dan kita puji selama-lamanya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari sama-sama katakan, begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi dirimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na
Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Yesus Tuhanku.敬拜的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事，旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新，新的眼界，新的意象，新的故事，新的方向，全地都要渴望荣耀的主，我愿你来，天要敞开，恩膏倾倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，神灵引领，看见新的象，你要做新的事，在我们中间。有敬拜的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事，旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新，新的眼界，新的意象，新的故事，新的方向，全地都要渴望荣耀的主，我愿你来，天要敞开，恩膏倾倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望
见新地象，你要做新的事，在我们中间。全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，天要敞开，恩膏倾倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，神灵引领，看见新地象，你要做新的事，在我们中间。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Meskipun masih dalam kondisi yang sama, kita masih beribadah secara online. Namun saya berharap kita semua masih bisa tetap semangat di dalam mengikuti kebaktian, apalagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu setiap kebenaran firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar dari rumah setiap minggunya bisa semakin membuat iman kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena Tuhan memberikan pengharapan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu, semua karena kesempatan yang Tuhan berikan. Bapa, kami bersyukur ketika kami masih dalam keadaan sehat. Kami juga bersyukur ketika kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur jikalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati setiap kami yang mendengarkan dari rumah kami, agar kami bisa mengerti dan memahami dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 26. Roma 3 ayat 23 sampai yang ke-26. Saya bacakan buat setiap kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat kondisi dunia sekarang ini, begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan-perubahan ini tentunya tidak terjadi begitu saja. Ada hal-hal yang menyebabkan sehingga perubahan itu terjadi. Ada beberapa contoh yang akan saya berikan bagi setiap kita. Perubahan di dalam kehidupan manusia, misalnya itu terjadi karena
peperangan yang seringkali masih terjadi di kehidupan kita sekarang. Masih ada peperangan antar negara, masih ada peperangan antar suku. Bukan hanya tentang peperangan, tetapi kita melihat masih banyak kasus-kasus atau hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa di belahan dunia manapun masih banyak kemiskinan. Di samping kemiskinan, semakin hari kejahatan juga semakin bertambah. Hal-hal inilah yang mengubah kehidupan kita, ya, mengubah aspek-aspek yang tadinya baik jadi semakin tidak baik, semakin berubah. Ditambah lagi jikalau kita lihat sampai hari ini begitu banyak sakit penyakit, begitu banyak virus-virus yang masih ada yang mengubah kehidupan kita. Misalnya virus corona. Kita bisa lihat dampak daripada virus corona. Sudah hampir setahun kita beribadah secara online dan kita bisa melihat ketika virus corona datang dan menyebar dengan begitu cepat, begitu banyak orang yang meninggal, ekonomi semakin menurun, banyak orang yang dipecat, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, makin banyak orang yang kelaparan, makin banyak orang yang melakukan tindak kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kondisi-kondisi inilah yang membuat hidup manusia berada di dalam penderitaan. Meskipun jikalau kita berbicara tentang penderitaan, sebenarnya itu tergantung dari cara pandang dan cara berpikir kita terhadap suatu masalah, terhadap suatu kesulitan. Tapi kita tidak bisa pungkiri, ketika kita hidup di dalam kondisi-kondisi itu, pasti hidup kita akan terasa sangat menyedihkan, terasa sangat menderita. Apalagi jikalau kita sudah berusaha menciptakan atau mewujudkan kehidupan yang baik, tapi kita gagal mendapatkan hal itu. Malah kita semakin jatuh, kita semakin sedih, dan hidup kita semakin menderita. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang hal ini, alangkah baiknya kita lihat dulu apa sebenarnya arti dari penderitaan. Saya sudah mengambil 3 arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu derita, menderita, dan penderitaan. Jadi kita akan lihat perbedaannya itu di mana. Derita, sesuatu yang menyusahkan atau yang ditanggung dalam hati kita, ya. Jadi derita adalah sesuatu yang menyusahkan dan yang ditanggung di dalam hati kita. Sementara menderita itu adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Sementara penderitaan adalah kesedihan, ya, atau keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung setiap kita. Sekali lagi saya ulang, penderitaan adalah keadaan yang menyedihkan yang harus kita tanggung, ya. Jadi meskipun tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya kalau kita hidup dalam penderitaan, ya, itu tergantung cara pandang kita. Bagaimana kita mau membawa kehidupan kita di dalam kondisi tersebut, ya. Tetapi jikalau kita mengalami hal-hal tersebut, ya, dan kita tidak bisa keluar dari masalah tersebut dan hidup kita semakin jatuh, semakin jauh dari Tuhan, kita juga semakin tidak berpengharapan, ya. Hidup kita berjuang semakin lebih baik tapi kita gagal. Itulah yang pada akhirnya membuat kita semakin menderita, dan kita akan mengatakan bahwa hidup saya hidup di dalam penderitaan. Jadi jika kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang hidup dalam kondisi menyedihkan, Bapak Ibu. Misalnya, saya ambil contoh tadi tentang kelaparan, ya. Saya ambil contoh tentang kelaparan. Kalau Bapak Ibu searching di internet, negara-negara mana yang tingkat
kelaparannya itu paling tinggi. Saya ambil satu contoh bahwa ada satu negara di dunia ini yang tingkat kelaparannya itu besar ya, yaitu di daerah Republik Afrika Tengah. Tingginya tingkat kelaparan di Republik Afrika Tengah itu juga disebabkan oleh beberapa faktor ya. Misalnya ketidakstabilan yang dialami, kemudian ada konflik, ada kekerasan etnis, dan hal-hal inilah yang mempengaruhi produksi makanan. Dan kita juga tahu bahwa daerah-daerah Afrika mereka sering mengalami kekeringan, dan itulah yang membuat mereka susah mencari bahan makanan. Dan di dalam survei yang sudah dilakukan, bahwa sekarang kita lihat bahwa separuh dari penduduk Republik Afrika Tengah mereka membutuhkan bantuan kemanusiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita disuruh memilih, pasti kita tidak akan memilih keadaan tersebut. Jikalau ada penderitaan di dalam kehidupan kita, kalau kita bisa lari, kalau kita bisa menghindar, pasti kita akan memilih untuk menghindarinya. Karena manusia pada dasarnya ingin mendapatkan dan menjalani kehidupan yang lebih baik, yang lebih aman, dan lebih sejahtera. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa daya, banyak dari saudara-saudara kita yang sampai hari ini mereka masih hidup di dalam penderitaan. Berapa banyak negara selain Republik Afrika Tengah yang juga mengalami kelaparan, yang mengalami konflik, penindasan, ya, mereka juga ingin keluar, ya, mereka ingin keluar, mereka ingin lari, tapi mereka tidak bisa lakukan itu. Sehingga jalan satu-satunya adalah bagaimana mereka bisa menerima keadaan itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Lantas pertanyaan kita sekarang, bagaimana dengan Yesus? Bukankah Yesus datang ke dalam dunia harus mengalami penderitaan di dalam kehidupannya? Tetapi hari ini kita akan melihat apakah penderitaan yang Yesus alami itu adalah penderitaan yang wajar, yang seperti dialami oleh manusia pada umumnya. Kita juga akan melihat apakah Yesus juga berjuang untuk bisa lepas dari penderitaan yang seharusnya bukan dia yang menanggungnya, tetapi dia memilih untuk tetap menanggung penderitaan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, memperlihatkan kepada kita alasan terbesar mengapa Yesus yang adalah Tuhan memilih untuk datang ke dalam dunia. Dunia yang penuh dosa dan menanggung semua penderitaan itu yang adalah akibat dari pemberontakan manusia kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita membuka kembali di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Saya bacakan buat setiap kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, ini satu ayat yang begitu jelas yang memperlihatkan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa dan mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Jikalau kita melihat konteks dekat daripada ayat ini, maka kita bisa lihat dalam pasal sebelumnya, pasal 1 sampai pasal 3, di mana di sana terjadi seperti perseteruan atau perselisihan antara orang Yahudi dan juga orang Yunani. Bagi orang Yahudi, mereka itu paling benar. Karena apa? Karena mereka hidup di dalam hukum Taurat dan mereka juga melakukan sunat, ya. Orang Yahudi menganggap diri mereka itu lebih baik daripada orang-orang Yunani, ya. Disinilah kita melihat bahwa Alkitab, ya, firman Tuhan mau memberikan penjelasan itu, ya. Baik kamu orang Yahudi, baik kamu orang Yunani, baik kamu taat kepada hukum Taurat, kamu lakukan sunat, ya,
ataupun kamu lakukan apapun, itu tidak menjamin keselamatan Allah tidak hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang Yunani dan juga kepada semua orang. Ya, jadi surat Paulus kepada Roma ini begitu jelas, ya, begitu jelas menegur, memperlihatkan, mengingatkan kembali bahwa kita manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Baik kamu orang Yahudi, baik kamu orang Yunani, ataupun kamu berasal dari manapun, kita ini sama di hadapan Tuhan. Manusia telah berbuat dosa, ya. Manusia telah berbuat dosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, dosa jangan dianggap remeh. Dosa itu satu kekejian di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat akibat pemberontakan Adam dan Hawa, akibat kejatuhan manusia dalam dosa, mengubah seluruh kehidupan kita, ya. Mengubah seluruh kehidupan kita. Kehidupan kita bukan semakin lebih baik, tapi semakin lebih jahat. Itulah dampak yang diberikan oleh dosa di dalam kehidupan kita. Dosa memisahkan kita dari Allah. Bahkan dosa mempengaruhi segala langkah kehidupan kita. Dosa juga menutupi hati dan pikiran kita, bahkan membuat kita tidak berdaya. Kita ingin lepas, kita ingin lari, tapi kita nggak bisa lakukan apa-apa karena kita dibelenggu oleh dosa tersebut. Dan dosa mewarnai segala keputusan hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri mereka dari dosa. Bahkan yang paling mengerikan adalah dosa menciptakan murka dan ganjaran dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dosa itu sesuatu hal yang sangat menakutkan, ya, sangat menakutkan. Dampaknya juga begitu besar di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika Paulus menuliskan Roma 3 ayat 23, dia tidak sampai hanya di situ saja, Bapak Ibu. Tetapi di dalam penjelasan lebih lanjut, Paulus mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Manusia yang tadinya berdosa, manusia yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah, mereka yang seharusnya mendapatkan murka Allah, mendapatkan ganjaran dari Allah, tetapi mereka dibenarkan oleh Allah. Siapa yang membenarkan? Allah sendiri, melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat apa sebenarnya makna penderitaan Kristus bagi setiap kita. Apakah penderitaan Kristus itu hanya sekedar penderitaan yang saya menderita, udah selesai? Tidak, Bapak Ibu. Penderitaan Kristus itu luar biasa. Penderitaan Kristus memberikan makna kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat 24 sampai ayat 26 memperlihatkan kepada kita apa makna penderitaan Kristus di atas kayu salib. Yang pertama adalah kita harus pahami bahwa kematian Yesus itu adalah pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Bukan harta, bukan kekayaan, tetapi Yesus mengorbankan dirinya. Yesus mengorbankan darahnya. Dan kematian yang dilakukan oleh Yesus itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kematian itu adalah untuk orang lain.
Dia mati buat setiap kita orang yang berdosa. Kematian Yesus itu juga bersifat penggantian, di mana Kristus mengalami kematian sebagai hukuman atas dosa kita, dan Dia menjadi pengganti bagi setiap kita. Yang seharusnya mendapatkan murka dan ganjaran Allah adalah setiap kita. Tetapi Yesus melalui darahnya, melalui pengorbanannya, Dia mati buat setiap kita, dan Dia rela menjadi pengganti kita. Yang kedua, kematian Yesus adalah mendamaikan. Kematian Kristus demi orang berdosa memuaskan sifat Allah yang benar dan keadaan moralnya, sehingga dengan demikian mengalihkan murka Allah dari orang berdosa yang bertobat. Di sini kita bisa melihat bahwa integritas Allah menuntut bahwa dosa harus dihukum dan korban pendamaian dibuat untuk kita. Ya, Allah menuntut dosa itu harus dihukum, dan Allah sendiri Dia menyediakan korban pendamaian itu buat setiap kita. Melalui korban pendamaian oleh darah Kristus, kekudusan Allah tetap tidak berkompromi, dan Dia sanggup menyatakan kasih karunia dan kasih-Nya dalam keselamatan yang adil. Harus ditekankan bahwa Allah sendirilah yang telah menetapkan Kristus sebagai korban pendamaian. Allah tidak perlu diajak untuk menunjukkan kasih dan belas kasihannya, sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus. Jadi kita bisa melihat kematian Yesus mendamaikan kita dari murka Allah. Dan yang ketiga adalah kematian Yesus adalah penebusan, suatu korban untuk menebus atau membayar kerugian karena dosa. Dalam pengertian ini kita bisa melihat bahwa kematian Kristus sebagai korban dalam rangka meniadakan kesalahan akibat dosa. Luar biasa Bapak Ibu. Penebusan yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan, meniadakan kesalahan yang sudah kita lakukan akibat dosa. Melalui kematian Kristus, kesalahan dan kuasa dosa yang memisahkan kita dengan Allah itu dihapuskan, itu ditiadakan. Dan yang keempat, kematian Yesus adalah kemenangan. Di atas kayu salib, Yesus berjuang dan menang atas kuasa dosa, iblis, dan segala kekuatan jahat yang membelenggu manusia. Kematian Kristus adalah kemenangan awal Allah atas musuh-musuh rohani Allah dan manusia. Jadi, kematian Kristus bersifat menebus. Dengan membayar tebusan dengan hidupnya sendiri, Dia membebaskan kita dari musuh yang memperbudak umat manusia, yaitu dosa, kematian, dan iblis, sehingga membebaskan kita untuk bisa melayani Allah. Jadi Bapak Ibu, kematian Yesus membawa kemenangan, ya, secara khusus bagi setiap kita orang yang percaya. Kita yang dulunya terpisah jauh dari Allah, kita yang kehilangan kemuliaan Allah, sekarang kita didamaikan. Dan setelah kita didamaikan, kita diberikan kebebasan untuk bisa melayani Allah di dalam kehidupan kita. Kematian Yesus adalah kemenangan yang membawa orang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semua hasil dari kematian Kristus sebagai korban di atas kayu salib membuka peluang keselamatan bagi semua orang. Tetapi hanya benar-benar dialami oleh mereka yang oleh iman
menerima Yesus Kristus dan kematiannya bagi hidup mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya menutup firman Tuhan hari ini, saya mau memutarkan sebuah lagu yang begitu indah yang memperlihatkan akan tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang penuh dosa. Dia menderita, bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Mari kita lihat video berikut ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari lagu tersebut kiranya mengingatkan kita kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Saat Natal kita bersuka cita karena Yesus sudah lahir buat setiap kita. Tetapi jangan lupa akan karya terbesar Tuhan Yesus, yaitu mati di atas kayu salib. Itulah yang harus selalu kita ingat di sepanjang hidup kita sampai kita mati, di mana Tuhan Yesus menunjukkan kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabat yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mau menceritakan sebuah cerita dari teman saya yang waktu itu kami pergi retreat bersama di daerah Kalimantan. Jadi di gereja saya yang waktu itu di Palu, jadi setiap tahun sinode gereja akan membuat retreat untuk semua gereja yang ada di bawah naungan mereka. Jadi sekitar tahun 2009 atau 2010 ya, kami itu pergi retreat pemuda di daerah Kalimantan. Nah, gereja kami yang di Palu sudah menjadi gereja yang dewasa. Tapi di bawah gereja kami ada 2 gereja yang masih didewasakan, biasa kita sebut itu pos PI ya. Jadi dari pos PI ini mereka mengambil masing-masing 1 anak sebagai perwakilan untuk mengikuti retreat ini. Nah, salah satu anak yang ikut retreat pada saat itu, dia masih berumur kalau nggak salah 13 tahun ya, 13 tahun. Dan ketika di penginapan waktu retreat, dia sekamar dengan saya. Dia sekamar dengan saya, ketika mengikuti kegiatan retreat ya berjalan dengan baik, nggak ada apa-apa. Tapi sampai suatu malam, saya lupa di malam kedua atau malam ketiga, tiba-tiba dia jatuh sakit. Dia jatuh sakit, dia pakai selimut, dia menggigil, bahkan dia menangis. Kami semua jadi panik ya.
Kami panik, kami berusaha cari obat untuk bisa dia minum supaya dia bisa sembuh. Ketika dia lagi beristirahat, dia udah selesai minum obat, kemudian saya dengan beberapa teman, kami bertanya kepada dia, "Kamu sakit apa? Kenapa kamu bisa menangis?" Dan Bapak Ibu, apakah kalian tahu apa yang menjadi jawaban dia? Dia mengatakan, "Baru kali ini saya keluar kota. Dan baru kali ini saya terpisah jauh dari orang tua saya." Itulah yang membuat hatinya begitu sedih, ya, karena terpisah dari orang tuanya. Dia memikirkan orang tuanya sampai dia menangis, sampai badannya pun ikut sakit. Jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat keterpisahan dengan orang tua, keterpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi, itu pasti akan membawa kesedihan, ya, membawa kesedihan, membawa penderitaan bagi setiap kita. Belum lagi ditambah beberapa minggu yang lalu, ya, saya mendengar ada salah satu teman saya di Bali, dia adik tingkat saya. Dia, suaminya, papa mertua dan juga adik iparnya, mereka terkena COVID. Mereka kena COVID. Suami dengan papa mertuanya mereka dirawat di rumah sakit, sementara dia dengan adik iparnya mereka isolasi mandiri. Setelah berita itu disampaikan kepada saya, ya pasti kaget. Tapi selang beberapa hari, papa mertuanya dipanggil oleh Tuhan. Papa mertuanya dipanggil oleh Tuhan. Kemudian selang beberapa lama, suaminya yang dipanggil oleh Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, jikalau kita berada di posisi teman saya tersebut, harus kehilangan orang yang kita kasihi dan sekarang lagi berjuang untuk bisa sembuh dari COVID. Dari dua cerita yang saya sampaikan ini, saya mau memperlihatkan kayak gini. Kita terpisah dari orang tua, terpisah dari orang-orang yang kita kasihi, bahkan ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, itu pasti membuat hidup kita ini begitu sedih. Ya, hidup kita pasti akan menderita ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tapi Bapak Ibu, apakah kalian pernah berpikir bahwa bagaimana kalau kehidupan kita selamanya terpisah dari Allah? Saya pun gak bisa bayangkan bagaimana jikalau kita terpisah jauh dari Allah. Bagaimana kalau Kristus itu tidak datang ke dalam dunia? Bagaimana jikalau Yesus itu tidak mati di atas kayu salib bagi setiap kita? Hidup kita pasti akan hancur. Hidup kita pasti akan terus hidup di dalam penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berapa lama kita sudah mengenal Tuhan? Berapa lama kita sudah beribadah kepada Tuhan? Tapi apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jangan sampai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, penderitaan yang sudah Dia alami di atas kayu salib, itu berlalu dengan sia-sia. Mari pertanyakan itu di dalam hati kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hidup saya? Pilihan ada di tangan setiap kita. Apakah kamu mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tidak ada hidup yang lebih baik, tidak ada hidup yang lebih menyenangkan selain di dalam Tuhan. Penderitaan Kristus memberikan kita jaminan keselamatan hidup yang kekal, memberikan kita kemenangan. Kita orang yang berdosa, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan hari ini selalu mengingatkan kita untuk selalu ingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah kita juga bisa meresponi kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
Mari kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar ya Bapa, kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seharusnya menerima hukuman, menerima murka dan ganjaran dari Allah. Tetapi kami bersyukur oleh karena kasih setiamu, oleh karena kasih karuniamu, Engkau memberikan anakmu Yesus Kristus untuk mati bagi setiap kami. Terima kasih Engkau sudah menebus kami, Engkau membenarkan kami, dan kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami boleh semakin mengasihi Engkau, dan ajar kami di dalam kemenangan yang sudah Tuhan berikan, untuk kami bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sekian firman Tuhan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.